Siapa kalian? Ah! Selamat malam. Pertunjukan monolog dengan naskah yang berjudul 7 Mayat Terhormat karya Agus Nur dan Indra Trabun yang akan dimainkan oleh Rahmania Putri Musyanti kelas 5F. Oke para penonton, sebelum pertunjukan ini dimulai, mari kita lihat keberadaan mayat-mayat yang ada di belakang saya. Jika Anda membayangkan hal-hal yang horor, justru Anda salah, karena ini menggelikan. Mengapa? Karena seperti bangsa kita sendiri saja, bangsa ini terlalu cerdas. Ingin membuat hal-hal yang horor, malah salah sasaran, menjadi hal yang menggelikan. Ingin menuntas para kecurangan-kecurangan yang ada, berujung dengan pengampunan. Sudahlah, mari kita mulai pertunjukan ini dengan pantun pendek. Kapal keruk talile kencang, nyemplung laut dihadang gelombang. Nonton monolog obat puyeng, asal rileks dan dada lapang. Kamu sebagai aparat itu jangan semena-mena, apalagi dengan orang sipil macam aku. Penjara, kuburan, apa yang membedakan keduanya? Barangkali memang tidak ada. Setiap orang tak ada yang mau mendekati keduanya. Mereka sebaik-baiknya berusaha untuk menjauhi keduanya, karena kuburan mendekati kematian. Dan penjara pun mengingatkan mereka tentang kematian. Pasti Anda berpikir bahwa saya orang besar. Kalau saya ini tokoh-tokoh besar, tokoh oposisi yang ditangkap lalu dipenjarakan, atau seorang demonstran militan. Wah, betapa gagah dan mulianya prasangka-prasangka Anda itu. Semestinya saya menjaga prasangka-prasangka itu dengan baik agar saya sedikit terhibur. Sehingga diam-diam saya ini bisa merasa bahwa diri saya ini memang orang yang penting, orang besar yang ditakuti oleh seluruh orang-orang yang berkuasa. Tapi celakanya saya itu cuma juru kunci. Kekuasaan saya cuma sebatas kuburan dan tulang-tulang berserakan. Cuma juru kunci kuburan umum. Coba saja saya menjadi juru kunci Taman Makam Pahlawan. Sudah pasti keren. Taman Makam Pahlawan tentu lebih prestisius. Lah ya jelas, uang yang diurus itu jasad para pahlawan. Ingat pahlawan. Meskipun yang disebut pahlawan itu adalah orang-orang yang bersenapan, ya itu hanya istilah saja. Kalau orang yang bersenapan, yang mati, maka ia disebut gugur dalam tugas. Coba kalau orang yang kere yang mati, paling banter disebut tewas, atau enggak koit.
Ya paling parah modar. Kenapa orang kere itu tidak disebut gugur dalam tugas? Padahal ia sudah bersusah payah menjalani kehidupannya yang sulit. Saya nggak habis pikir oleh pemikiran masyarakat. Sudah jadi mayat saja masih ada status sosialnya. Ini mayat toh, mayat. Kenapa masih ada status? Wes lah, aku ora peduli. Aku hanya mengurusi mayat-mayatku ini. Mayatku tidak ada yang rewel seperti mayat-mayat yang ada di Senayan sana. Baru saja jadi mayat, sudah meminta ini itu. Sudah meminta kuburan memakai AC. Mayat-mayatku, mayat-mayatku. Mereka adalah klien-klien yang terhormat, yang paling baik. Mereka legowo mendapatkan kuburan yang semacam ini. Tidak mengeluh panas, gerah. Bahkan mereka akan berpikir lebih baik di kuburan daripada mereka menjalankan kehidupan. Selamat datang di kuburanku. Ya, kuburan ini adalah tempat para mayat-mayat yang terhormat. Meskipun bisa jadi mereka mati tidak dengan cara yang terhormat. Mungkin saja ada yang terpaksa diseyogiakan untuk mati karena diberi bonus peluru yang dijerat lehernya, atau yang dipaku kepalanya. Dan ada satu mayat perempuan yang membisiki bahwa ia mati karena kemaluannya ditusuk. Kemaluannya dimasuki benda yang bulat, panjang selonjor besi. Ya, selonjor besi yang bulat, panjang dan tumpul. Dimasuki pelan-pelan. Kemudian ditekan sekuat tenaga. Sehingga rahimnya hancur. Kemudian ia dibuang di sebuah hutan. Saya benar-benar merasa terkesima dengan nasib mayat sahabat saya itu. Mbak, wahai mayat yang selalu hadir dalam mimpi burukku, di manakah kamu? Ceritakan padaku tentang dirimu. Saya hanyalah seorang buruh. Lalu kenapa Anda meninggal? Saya dituduh memimpin demonstran kenaikan gaji. Bukankah Anda bernama... Jangan sebut nama saya. Jangan sebut. Nama saya telah menjadi hantu yang menakutkan bagi orang-orang yang berkuasa, yang dengan bangganya menghabisi saya demi perut mereka. Saya mengguncangkan dunia peradilan. Namun, dunia peradilan hanya terguncang dan tidak mampu berbuat apa-apa. Nama saya hanya berhenti sebagai fakta, sebagai data yang disimpan dalam berkas-berkas mereka. Apakah Anda bisa menyebutkan nama orang-orang yang melenyapkan Anda? Tidak. Sudah cukup. Saya tidak ingin mati 2 kali. Tidak. Saya benar-benar tidak ingin mati untuk kedua kalinya.
memikirkan persoalan-persoalan yang besar dan masih gelap. Padahal persoalan diriku saja masih gelap. Aku sendiri pun tak pernah tahu mengapa aku dikurung seperti ini. Tapi yang jelas, bukan layak atau tidak layaknya engkau dikurung di penjara. Karena kasus ini tuh butuh korban, butuh tumbal. Dan aku menolak untuk ditumbalkan. Sudahlah. Aku capek. Lebih baik aku tidur. Suara berisik apa ini? Gila, sudah malam seperti ini truk-truk itu masih berseliweran. Apa yang mereka lempar? Mayat. Mayat itu dilempar dan mayat itu berserakan. Lihat mayat-mayat ini. Apa ini? Ini tangan. Mana lagi? Ini bola mata. Gila. Zaman sudah edan. Mereka membunuh saudara-saudaranya sendiri. Memang mereka sudah tidak punya hati. Apa maksudnya semua ini? Pembunuhan, pembantaian. Sudah tidak habis dipikir. Kemana nasihat mereka? Astaga, saya kenal mayat perempuan ini. Kenapa? Dia harus mati. Aroma kematian saja masih menyengat. Dan dari selangkangannya masih mengalir darah. Gila, sempat-sempatnya si pembunuh itu menyempurnakan keiblisannya sehingga hancurlah kehormatan perempuan ini. Saya tidak tahu apa kesalahan saya. Tiba-tiba saya melihat puluhan orang-orang datang menyerbu toko kami. Harta benda kami dijarah. Mereka menumpahkan kebencian kepada kami. Papa dan mama saya disiksa. Sementara saya dan kakak saya dijadikan pesta. Keluarga kami dibantai, toko kami dibakar, lalu papa saya dilempar ke dalam lautan api. Juga mama saya, kakak saya, engkau saya dan saya. Gila. Peradaban ini dan kekejaman ini bisa bekerja sama menghancurkan negeri ini. Bagaimana nasib-nasib arwah yang tidak berdosa itu? Mayat mereka dibuang dengan seenaknya. Lalu mereka-mereka yang berkuasa hanya bisa memerintah di bawah gedung ber-AC. Dinginnya ruangan. Tidak tahu derita-derita rakyat-rakyatnya. Rakyat yang tak berdosa dibantai habis.
kekuasaan semata. Demi mengisi perut-perut mereka. Negeri ini memang sudah kehabisan akal sehatnya. Wes lah, saya tak pandai merokok. Mengapa saya ini? Kenapa saya ngomongnya melantur? Saya ini kan hanya juru kunci makam. Kenapa saya begitu heroik membela mayat-mayat itu? Bukankah jika mayat-mayat itu dikuburkan di sini, keuntungan saya berlipat ganda? Makin banyak mayat, makin menguntungkan untuk saya. Ayo, tambah lagi mayat-mayatnya. Saya mengharapkan kematian yang wajar-wajar saja, bukan yang jelek-jelek. Ya, jika memang saya tidak mendapatkan keuntungan dari mayat-mayat itu, saya melakukan bisnis. Bisnisnya itu menyewa lahan bagi mereka pasangan-pasangan yang tidak mampu menyewa hotel. Saya heran sama mereka. Apa mereka tidak takut gancet? Melakukan kegiatan seperti itu di kuburan. Biarkan saja. Toh ada untungnya bagi saya. Saya menonton kegiatan BF langsung. Tetapi mereka mah tidak kreatif gerakannya. Hanya monoton seperti itu. Seharusnya mereka itu melakukan kegiatannya yang lebih kreatif gitu, lebih sensasional. Sudahlah. Saya hanya memikirkan orang-orang yang berzina saja. Itu tidak penting. Dan lebih tidak penting lagi, masyarakat di sini mereka membawa-bawa sesajen dan berdoa kepada pohon beringin. Saya hanya tertawa saja melihatnya. Apakah pohon beringin bisa mengabulkan permintaan? Apakah pohon beringin bisa menghapus dosa-dosa? Ya tentu saja tidak. Berdoalah kepada Tuhan. Minta pengampunan kepada Tuhan, bukan kepada pohon beringin. Itulah mengapa masyarakat kita ini masih terlihat seperti orang-orang yang bodoh. Tolong, tolong, air, panas, panas. Kenapa Mbak? Sini silakan Mbak, silakan duduk Mbak. Ya, kenapa Mbak? Air, minum, panas. Ini Mbak, ini ya Mbak, minum ya Mbak, minum pelan-pelan ya Mbak. Terima kasih. Di mana saya? Apakah saya sudah di neraka? Tolong ampuni saya. Tolong ampuni saya. Jangan apa-apakan kemaluan saya. Tolong. Tolong. Jangan apa-apakan. Tidak toh Mbak. Mbak ini sedang berada di kuburan. Apa? Alam kubur?
Tidak, Mbak. Kuburan. Lalu, siapa kamu? Sebentar, Mbak. Ini bilik saya rusak. Sebentar ya. Ya ampun, maklumlah. Namanya gubuk sudah tua. Wajar. Siapa kamu? Perkenalkan, saya Tiwi, penjaga makam kuburan ini. Saya diseret sampai ke sini oleh pembunuh itu. Suara saya dibungkam karena saya memimpin demokrasi itu. Saya menjadi demonstran. Apakah Anda mau menjadi saksi dari pembantaian ini, dari pembunuhan ini? Oh tidak. Saya hanya juru kunci kuburan. Saya tidak bisa menjadi saksi. Tidak apa-apa. Anda tahu segalanya. Anda tahu semuanya. Anda tinggal jujur di pengadilan. Tidak. Saya bukan mahasiswa. Mahasiswa itu masa depannya masih cerah. Ia bisa menjadi sarjana, menjadi politikus, menjadi aparatur negara, menjadi yang berkuasa. Tetapi saya hanya juru kunci. Mana saya bisa? Mana saya bisa, Mbak, menjadi saksi? Bisa. Tolonglah. Tolong Anda menjadi saksi kejadian ini. Menjadi saksi. Bagaimana caranya saya? Apakah saya bisa menjadi saksi? Kita ini hanya sekelompok teri yang akan dimakan oleh para kakap-kakap itu. Justru kita teri, kita harus memberontak. Lihatlah para mayat-mayat ini. Mereka mati dengan cara tidak terhormat. Kasihan nasib mereka. Apa saya harus menjadi saksi? Saksi dari semua kekejaman ini. Apakah saya mampu? Bagaimana caranya? Tenanglah kalian dengan damai. Sudah. Jangan kalian dendam dengan para pembantaian itu, para pembunuh iblis itu. Biarkan mereka akan menanggung dosa-dosanya. Kalian berdamailah di sana. Tunggu. Saya seperti mendengar suara bayi. Di mana suara bayi itu? Semakin kencang. Ya Allah. Kamu makhluk tidak berdosa. Di bening matamu, mengapa kekejaman ini terjadi? Mencari makna duka dan lara. Di tangismu ku dengar nyanyian. Tidak
tidurlah tidur, anak kehidupan. Siapa kalian? Mengapa kalian mengepungku? Siapa kalian? Apa mau kalian? Tidak, tidak, tidak. Barangkali otakku terlalu beku untuk bisa mengurai silang sengkarut persoalan yang membuat orang lain takut. Atau barangkali aku terlalu gegabah untuk menjamah masalah yang mendadak tumpah ruah. Atau barangkali aku terlalu nekat dan berani untuk memasuki rimba persoalan yang besar ini. Kalau akhirnya keterpurukan untuk bersaksi, bukan karena aku ingin menjadi pahlawan. Bukan. Sebab kepahlawanan itu rapuh. Dan kepahlawanan itu dari hari ke hari semakin merosot harganya. Aku bersaksi karena aku sekedar ingin menebus rasa bersalah dan rasa berdosa terhadap mayat-mayat sahabatku. Kenapa tragedi kemanusiaan yang jelas dan gamblang ini terjadi? Kenapa yang sudah jelas-jelas bersalah justru dilindungi dan diberi ampunan? Kenapa orang-orang yang menjadi korban justru dinistakan dan diberi hukuman? Aku jadi curiga. Ada begitu banyak kepentingan yang dipertahankan. Aku jadi curiga. Ada begitu banyak kepentingan yang dipertahankan. Aku jadi curiga. Ada begitu banyak nama-nama yang hendak diselamatkan demi kehormatan dan paksaan. Kehormatan yang dipatahkan. Kehormatan yang dijulangkan di antara nisan-nisan yang tak bernama. Aku jadi curiga. Ada begitu banyak fakta yang ditenggelamkan. Aku jadi curiga terhadap segala kecurigaan-kecurigaan yang dibudidayakan untuk menciptakan ketakutan. Aku jadi curiga terhadap semua sandiwara yang dimainkan. Aku jadi curiga. Aku curiga. Aku jadi curiga. Aku curiga.